Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali bersama saya Tasya Oktavia. Dalam 5 menit ke depan kami akan membawakan berita terhangat. Di antaranya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah lebih dari 6 bulan terakhir ini berdampak terhadap perubahan aktivitas belajar mengajar. Tak terkecuali di negeri ini, sejak medio Maret aktivitas pembelajaran daring atau online learning menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID semakin meluas. Praktik pendidikan daring atau online learning ini dilakukan oleh berbagai tingkat, jenjang pendidikan sejak tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik, guru maupun dosen. Langkah yang tepat namun tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, banyak tenaga pendidik gagap menghadapi perubahan drastis ini. Sementara itu, praktis tidak ada cara lain untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 selain dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Pemerintah pun membatasi pertemuan maksimal 30-40 orang. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Penggunaan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan memakai sabun. Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli kesehatan di seluruh dunia setelah mereka melakukan riset bagaimana memutus mata rantai COVID-19. Arena sekolah sebagai ruang belajar mengajar antara murid dengan guru. Mahasiswa dengan dosen pun pada akhirnya dilarang dilakukan. Sebagai gantinya, pembelajaran secara daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim berpendapat, kita harus jujur proses adaptasi ke online learning juga sangat sulit. Paling tidak masih ada pembelajaran terjadi, daripada sama sekali tidak ada pembelajaran. Pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentu berdampak terhadap metode pembelajaran yang dilakukan oleh para tenaga pendidik. Demikian pula penerimaan atas pembelajaran dari para peserta didik sangat beragam. Seringkali tidak memahami materi maupun penyampaian dari guru. Tidak sedikit guru yang sekedar memberikan tugas kepada muridnya melalui aplikasi pesan grup yakni WhatsApp. Guru membuat grup dengan para orang tua wali murid untuk update apa saja yang perlu dilakukan setiap harinya selama proses pembelajaran. Belakangan ramai digunakan aplikasi untuk mendukung pembelajaran dengan menggunakan Zoom. Yang paling populer selain juga Google Classroom dapat dilakukan secara interaktif hingga ratusan bahkan ribuan dalam sekali aktivasi. Permasalahannya adalah tidak semua orang tua siswa kita memiliki kemampuan untuk memiliki perangkat laptop atau smartphone yang mendukung untuk menginstal aplikasi Zoom ke piranti mereka. Presiden Jokowi selalu menekankan kolaborasi, gotong royong di lapangan. Namun sayangnya instruksi ini masih samar-samar dalam pelaksanaannya. Tugas mencerdaskan dan membuat bangsa ini berkarakter itu bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apalagi di masa COVID-19. Masalah koneksi internet semestinya menjadi domain Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lalu kesehatan jelas berada di koordinasi Kementerian Kesehatan. Sekiranya 3 kementerian saling bahu-membahu mempersiapkan infrastrukturnya, maka tidak ada mustahil membangun kualitas intelektualitas peserta didik tetap sehat di masa adaptasi kebiasaan baru era COVID-19 serta didukung jaringan internet yang selalu stabil. Praktik pendidikan di era digital memerlukan inovasi dan kreasi yang terus-menerus, sehingga guru maupun anak didik tidak mudah mengalami kejenuhan dan kebosanan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tasya Oktavia, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pendidikan.
Audio